Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Giovanni dari program studi Teknik Industri dengan NIM 2101075. Pada vlog kali ini, saya akan menjelaskan tentang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas 2045 adalah mimpi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing dengan banyak negara maju. Indonesia diharapkan sudah menyelesaikan berbagai masalah dasar seperti kemiskinan. Tahun 2045 dipilih karena bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia Emas 2045 adalah impian para generasi muda di Indonesia untuk membentuk negara dan bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lainnya, serta bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air seperti korupsi dan kemiskinan. Indonesia Emas diprediksi akan terjadi pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 2045. Untuk menjadikan Indonesia Emas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kualitas sumber daya manusia, terutama pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa yang bisa menjadi pemimpin Indonesia dan bisa mengambil keputusan yang tepat demi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara Indonesia. Terdapat visi Indonesia Emas pada tahun 2045, yaitu pertama, demokrasi Indonesia. Visi pertama untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas, didukung dengan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. Demokrasi ini akan menghasilkan pemimpin yang bersih, akuntabel, dan berbobot, juga memiliki orientasi pada kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu supremasi hukum. Generasi muda di Indonesia harus bisa menikmati supremasi hukum murni, konsisten, dan absolut. Untuk mewujudkan visi ini, hukum harus ditegakkan tanpa pandang derajat, kepentingan, maupun jabatan. Yang ketiga yaitu emansipasi pendidikan. Saat ini, pendidikan Indonesia belum merata. Banyak masyarakat di daerah pinggiran belum mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di tahun 2045. Seluruh masyarakat Indonesia harus bisa menikmati akan mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang keempat yaitu akses layanan kesehatan. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses kesehatan terbaik. Banyak juga dari mereka harus mengantri panjang meski keadaan sudah kritis. Tidak jarang juga dari mereka yang akhirnya meninggal dunia karena penanganan yang terlambat. Dan yang kelima yaitu bangsa entrepreneur. Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mulai membuka bisnis dan membantu perekonomian Indonesia lewat pengurangan angka pengangguran. Semangat menjadi entrepreneur ini harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda di masa datang bisa lebih mandiri serta finansial, dan visi Indonesia akan menjadi bangsa entrepreneur pada 2045 tercapai dengan lebih mudah. Yang keenam yaitu kekuatan maritim dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang luas, dari Sabang hingga Merauke, sehingga sudah menjadi impian bahwa di masa datang Indonesia mampu menjadi negara dengan kekuatan maritim dunia. Yang ketujuh yaitu pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan menjadi pekerjaan yang sulit dan tidak ada ujungnya. Di tahun 2045, generasi muda harus berjuang untuk memberantas kemiskinan, dan lebih ditargetkan bahwa generasi muda harus bisa mengubah nasib 60% masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini juga akan berkaitan dengan kasus stunting atau gizi buruk yang saat ini sering ditemukan. Adapun cara mewujudkan Indonesia Emas, yaitu pertama, disiplin. Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan perkembangan paling pesat karena sikap disiplinnya. Mereka selalu datang tepat waktu ke kantor, mengantri, kerja keras, dan bekerja efisien. Hal ini karena sikap disiplin setiap pribadinya yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dengan hal sederhana, yakni mengantri. Yang kedua yaitu dengan cara anti rasisme. Belakangan banyak kasus rasisme yang mencuat karena berbagai hal. Generasi emas Indonesia harus mampu bersikap anti rasisme, termasuk mengambil sikap jika hal ini terjadi. Semua manusia tentunya sederajat, tanpa ada perbedaan kelas harus kita pahami dan praktikkan. Tanpa kita sadari, kadang ucapan sehari-hari juga mengandung rasisme dan melukai orang lain. Selanjutnya yaitu ekonomi kreatif.
Masuk dalam 7 kekuatan ekonomi terbesar tidak bisa dicapai jika generasi milenial hanya bekerja kantoran saja. Salah satunya bisa dengan membuka bisnis sendiri seperti makanan dan percetakan. Meski sering dianggap remeh karena tak berdasi, para pengusaha muda ini biasanya punya penghasilan yang lebih tinggi daripada karyawan. Yang keempat yaitu bisa dengan cara membayar pajak. Cara paling sederhana berkontribusi pada negara ialah dengan membayar pajak. Karena pajak itulah yang dipakai untuk pembiayaan negara membangun infrastruktur dan kebutuhan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.